Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dengan materi teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita bahas kali ini adalah pengenalan sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Mari kita lihat di sini definisinya tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nih, sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Dari ketiganya ini, antara hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna komputer. Ketiga-tiganya ini harus saling berhubungan. Jika salah satu tidak ada, maka komputer itu tidak akan bisa dinyalakan. Contoh, ada hardware tapi software dan brainware-nya nggak ada, otomatis tidak akan bisa menyala karena yang menyalakan adalah brainware-nya, sedangkan software-nya adalah sistemnya atau programnya. Kalau kalian punya HP tetapi nggak ada software-nya, otomatis ya cuma bisa menyala saja tetapi tidak bisa digunakan. Begitu juga komputer, jika sudah ada hardware-nya, software-nya, nggak ada brainware yang menggunakan, maka komputer pun tidak akan bisa menyala tanpa adanya brainware atau pengguna komputer tersebut. Nah, tujuannya kenapa sih kita mempelajari sistem komputer? Jika suatu saat ada hardware yang rusak, kita bisa membenahi. Jika software yang rusak kena virus, ya kita install antivirus untuk membersihkan virus tersebut. Atau jika ada software tambahan seperti printer, kita bisa menginstalnya. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Sistem perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware itu adalah sebagai subsistem komputer, juga mempunyai komponen, yaitu ada input device atau yang disebut dengan alat masukan. Yang kedua, alat pemroses atau processing device. Sedangkan yang ketiga ada alat keluaran atau yang disebut dengan output device. Dan yang terakhir adalah komponen alat penyimpanan, yaitu yang disebut dengan storage. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, alat masukan. Alat masukan adalah hardware, perangkat keras yang kita gunakan, yaitu alat masukan atau yang disebut dengan input device, alat yang digunakan untuk menerima masukan yang berupa data ataupun perintah, baik berupa teks, gambar, atau suara. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil, yaitu alat I/O atau disebut input output yang disebut dengan terminal. Oke, kita lanjutkan lagi. Alat masukan itu apa saja? Ini contohnya. Alat masukan digolongkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah keyboard, ada mouse, scanner, joystick, ada mikrofon, scanner, touchscreen, barcode reader. Kita buat satu persatu. Yang pertama, keyboard. Nah, tahu keyboard kan? Keyboard itu adalah papan untuk mengetik sebuah simbol-simbol khusus atau yang lainnya. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Kalau kita Nah, ini contohnya keyboard. Kita sudah tahu. Kenapa kok dikatakan alat masukan? Karena keyboard itu untuk memasukkan data. Ketika kita mengetik atau menghapus sebuah data, itu kan kita memasukkannya, maka kita mengetiknya. Itu yang dinamakan dengan masukan. Selanjutnya ada mouse. Mouse termasuk dalam peralatan pointing.
merupakan alat yang digunakan untuk memberi perintah. Contohnya ini. Nah, ini mouse. Nah, ini kan memasukkannya untuk memberikan perintah serta menggerakkan penunjuk atau pointer pada alat monitor. Kita lanjutkan lagi. Scanner. Nah, scanner ini merupakan alat perubah slide foto hitam putih maupun warna, teks formulir, juga gambar desain bangunan. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya? Nah, kalau mau menggunakannya, scanner ini alat penutup dan pembuka. Ini kita buka, kertas dimasukkan ke sini. Setelah itu, kita tekan alat perintahnya pada laptop atau komputer, maka akan memindai gambar aslinya. Memindai gambar itu ke dalam komputer. Setelah itu kita copy, kita pindah, bisa kita kirimkan ke orang lain melalui WA atau email dan lain sebagainya. Ini fungsi daripada scanner, memasukkan sebuah data atau gambar. Yang keempat, joystick. Nah, ini joystick biasanya di game. Ini pun juga bisa digunakan di dalam komputer. Nah, kenapa kok dikatakan alat input? Karena dia memberikan sebuah perintah atau tombol-tombol untuk mengendalikan game yang kalian gunakan. Selanjutnya, mikrofon. Nah, perangkat input yang digunakan untuk memasukkan input suara, ya termasuk saya inilah. Ini ada mikrofonnya lah. Yang saya pakai ini adalah alat input suaranya, dimasukkan ke dalam komputer, diproses, nanti ada processingnya, ada alat outputnya atau keluarannya. Saya lanjut lagi, ada kamera digital atau webcam. Nah, webcam itu apa? Webcam itu biasanya digunakan di dalam laptop, komputer, yang digunakan ya semacam ini. Saya terekam ini adalah termasuk menggunakan webcam. Ini bisa digunakan untuk kita biasanya pakai video call. Itu kan mungkin webcam di dalam HP, itu ada webcamnya, kamera. Nah, lanjut, barcode reader, alat yang digunakan untuk membaca barcode, biasanya digunakan di toko-toko supermarket atau minimarket. Ketika kalian membeli, kita tinggal di scan. Nah, biasanya terus bunyi tit. Nah, itulah simbol-simbol ini yang dinamakan barcode-nya. Ini yang digunakan untuk memasukkan barcode reader. Sebelumnya data ini dimasukkan ke dalam komputer. Nah, setelah itu ketika kita ngetik, ketika barcode reader ini tidak bisa scan, kita harus memasukkan dengan keyboard, menekan tombol atau nomor yang ada di sini. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya pada sistem komputer tadi, pada hardware ada alat input atau masukan, sekarang ada alat pemroses. Alat pemroses ini adalah alat di mana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan, yang dihasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Contohnya apa? Ada mainboard atau motherboard. Papan induk itu ada di dalam komputer ya. CPU, Central Processing Unit atau prosesornya. Ada RAM, ada ROM, ada VGA. Ini yang memproses untuk menampilkan dalam monitor, soundcard atau kartu suara. Kita bahas satu persatu, oke? Lanjut. Mainboard. Nah, ini mainboard atau motherboard merupakan papan sirkuit atau board utama yang menghubungkan komponen atau perangkat utama komputer seperti perangkat input, proses, output, dan storage. Jenis dari mainboard ditentukan berdasarkan prosesor yang digunakan nantinya ini. Nah, kalau kita membuka di dalam komputer, rangkaiannya ini ada papan atau boardnya di dalamnya. Prosesornya mana? Ini di sini tempat prosesor. Ini prosesor. Kita lanjut aja. Nah, CPU atau yang disebut dengan Central Processing Unit. Nah, ini yang namanya
prosesor, otak daripada komputer.